Selamat pagi, salve, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun pelajaran 2025-2026 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Ventidius Anait, guru pendidikan agama Katolik pada Sekolah Dasar Negeri Benoko, Desa Hautias Barat, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan agama Katolik pada kelas 5. Materi pembelajaran yang akan saya bawakan adalah perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi, terima kasih, silakan. Anak-anak sehat-sehat? Sehat. Pagi-pagi datang makan ke tidak? Makan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki sifat berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang jati diri kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Kadang kami supaya dapat menemukan diri dan berkekuatan sesuai dengan cara sendiri. Demi Kristus kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita pada hari ini saya perlu mengecek kehadiran kita. Anak-anak di kelas 5 ini jumlah semua berapa orang? 15. Dari 15 orang itu mungkin ada yang izin, Tidak. ada yang sakit. Tidak. Oke. Apakah anak-anak ini anak-anak perempuan dan laki-laki apakah sama atau berbeda? Berbeda. Oke. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, antara perempuan dan laki-laki siapa yang lebih istimewa? Keduanya. Keduanya. Kita akan belajar secara khusus menyangkut atau tentang topik perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Saya ulang, perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, ya, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk dapat yang pertama, memahami bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki nilai yang sama di hadapannya berdasarkan
kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Tujuan yang kedua adalah mensyukuri keberadaan dirinya sebagai pribadi yang diciptakan Allah dengan penuh kasih. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menunjukkan sikap kasih dengan menghormati dan menghargai orang lain tanpa membedakan. Mendengarkan sebuah cerita tentang si anak kembar. Ada dua anak kembar, yang satu bernama Angela dan yang satu bernama Angelo. Mari dengan tenang kita mendengarkan cerita ini dengan saksama. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Meskipun merasa sangat kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Pak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka pun merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan diberikan anak-anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Pak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tahun demi tahun sudah berganti, kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Begitu pula sifat dan kesukaan mereka. Angela, anak yang sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo, anak yang berbadan kekar, rambutnya ikal dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tuanya, kakek nenek mereka merasa tertegun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah dan ibu mereka ketika masih remaja. Kakek nenek memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek berkata, kalian Angela dan Angelo memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibu dan Angelo sangat mirip dengan ayah ketika masih remaja. Sungguh kalian. Kita mendengarkan cerita tentang Angela dan Angelo, si anak kembar yang berasal dari satu bapak dan satu mama. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada anak-anak. Yang pertama, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan? Ibunya. Ya? Ibunya. Tepuk tangan. Terima kasih atas tepuk salut. Yang kedua, dengan siapakah Angelo memiliki kemiripan atau keserupaan? Ayahnya. Dengan ayahnya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mirip
atau serupa. Identik. Satu, identik, sama, apa lagi? Serupa, keserupaan itu yang serupa. Terima kasih. Kita cukup beri tepuk tangan satu kali. Tepuk semangat. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak yang baik, anak-anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Sebagai masukan dan peneguhan untuk anak-anak. Yang pertama, Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kasih Angela dan Angelo pun menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasangan suami istri, yaitu Ibu Elisa dan Bapak Mario, secara menakjubkan. Pertanyaan saya untuk anak-anak, di antara kalian ini ada yang berasal dari keluarga yang memiliki anak kembar? Ada? Ada siapa? Siapa yang di antara kalian itu anak kembar? Adakah tidak? Niki di mana? Oke, mari kita beri tepuk salut untuk dia. Ternyata cerita yang kita dengar tentang Angela dan Angelo juga ada di antara kita. Mungkin saja berbeda nama ya. Di sini nama Miki dan temannya, sedangkan di dalam cerita ini tentang Angela dan Angelo. Yang kedua, karena wajah dan kepribadian Angela mencerminkan ibunya, karena dia sangat serupa, sangat mirip dengan ibunya yang bernama Elisa. Karena ibunya cantik, Angela juga cantik. Dan Angelo menggambarkan ayahnya yang juga tidak kalah gantengnya. Mamanya sudah cantik, bapaknya juga ganteng. Keluarga di desa mudah mengenali mereka. Ternyata mereka juga orang desa seperti kita. Dengan melihat Angela dan Angelo, kakek dan nenek di desa, seolah berjumpa dengan Ibu Elisa dan Bapak Mario. Hal ini karena raut wajah Angela dan Angelo serupa dengan orang tua mereka. Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi bisa juga terjadi pada bakat, hobi, dan lain-lain, baik fisik maupun psikis. Atau ini bukan sekedar bicara biasa, tetapi ternyata Tuhan sudah menunjukkan, Tuhan sudah menubuatkannya sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita sama-sama buka kitab Kejadian. Saya ulang, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Sudah dapat? Sudah. Oke. Saya minta Sergio untuk baca ayat yang genap, ayat 26, dan saya minta satu dari wanitanya, perempuannya, Destri, untuk baca ayat ganjil atau ayat 27. Mari kita
dengarkan dengan seksama. Saya minta kita semua berdiri. Kita yang lain baca dalam hati, mengikutinya, dan yang membacakan adalah Sergio dengan Destri. Disilakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Disilakan duduk kembali. Saya minta kalian untuk membagi diri menjadi 3 kelompok, dan kita akan berdiskusi beberapa soal atau pertanyaan yang akan kita bahas bersama, dan sesudah itu kita akan pleno. Bisa? Bisa. Apakah ketua kelas sudah membagikan ke kelompok-kelompok? Sudah. Oke, saya minta kalian untuk memposisikan diri duduk bersama-sama dengan teman-teman yang satu kelompok. Disilakan. Silakan bawa Alkitabnya, bukunya. Sudah? Sudah siap? Ketua kelas? Ketua kelompok. Ini ketua kelompok. Saya membacakan pertanyaannya di dalam LHPD itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dijawab atau diisi sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Yang pertama, menurut kisah di atas, kisah dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Yang kedua, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Yang ketiga, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Dan yang keempat, berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Kepada ketua dan dalam masing-masing anggota kelompok, disilakan untuk mulai mengerjakan atau menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Disilakan.
Isi baik-baik ya. Sudah? Isi rapi ya. Dari kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Diawali dengan perkenalan singkat yang dipimpin langsung oleh ketua ya. Oke, disilakan. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan hasil diskusi kelompok 2. Nama-nama anggota kelompok 2 antara lain: 1. Destri, 2. Racik, 3. Riki, 4. Tiko, 5. Rifan. Mari kita tepuk tangan. Lanjut. Ya, mulai dari presentasi dulu. 1. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Ya, agak kuat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Inilah nama-nama anggota. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Nama-nama anggota kelompok adalah 1. Edo, 2. Ronald, 3. Alan, 4. Vanes, dan 5. Sergio. Nomor 1.
merancang dan menciptakan manusia. Tuhan merancang dan menciptakan manusia menurut gambarnya dan rupa Allah. Nomor 2. Apa Tuhan sesudah anak-anak melaksanakan yang dinamakan diskusi di dalam kelompok. Di sini ada jawaban-jawaban di sini tidak jauh berbeda dari jawaban yang diberikan oleh anak-anak. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Manusia diistimewakan oleh Tuhan karena tidak ada ciptaan lain yang lebih istimewa dari manusia. Karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia atau paling istimewa. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Ketiga, tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan manusia citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang keempat, 3 contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah. 1. Mengampuni orang-orang yang bersalah atau berdosa. Yang kedua, mengasihi dan membantu orang-orang miskin, orang-orang yang lapar atau mendapat musibah, seperti rumahnya terbakar atau rumahnya rubuh ketika ada bencana alam angin kencang atau hujan. Dan yang terakhir, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak yang baik hati, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan, maka kita semua, saya, anak-anak, bisa hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Itu semua karena apa? Karena cinta Allah. Cinta Allah kepada manusia yang menciptakan manusia pertama, Adam dan Eva, lalu keturunannya hingga kita ini. Akhirnya karena cinta Bapa dan Mama, maka lahirlah Edo, lahirlah Ronald, dan kita semua yang diberi nama di kelas 4 ini. Itu kita semua hadir di sini karena apa? Cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan. Karena itu anak-anak yang baik hati, ya, mari kita memberi tepuk tangan untuk kita semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang baik, kita perlu refleksi diri kita masing-masing. Bayangkan di dalam hati kita dengan berpikir sejenak, bertanya di dalam hati, apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberi martabat luhur ini? Kita perlu periksa batin kita. Ingat bahwa kita semua hidup ini karena Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, maka ada dua tugas. Ya, tolong dicatat. Ini pertanyaan nanti
tugas ini dikerjakan di rumah. Yang pertama, tuliskan daftar kebaikan ayah atau ibumu atau keduanya. Yang kedua, tuliskan janji untuk meneladani kebaikan orang tua. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Saya undang kita semua berdiri, kita menyiapkan hati untuk berdoa, dan doa ini dipimpin oleh siapa? Edo kan? Edo. Kita yang lain mengikutinya, ya? Ada di sini. Susunya siapa? Belajar. Siap. Belajar berdoa dalam nama Bapa. Terima kasih ya. Selamat siang. Tuhan memberkati.